Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Novi Purwati, Sindia Manda Putri, Risma Meliza Setiawati, dan Fitri Padilah Pratama. Kami akan membahas mengenai bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan yaitu ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan berbagai jenis mikroba atau mikroorganisme yang menguntungkan dengan bertujuan untuk menghasilkan produk bahan pangan manusia. Bioteknologi pangan atau makanan memanfaatkan mikroorganisme untuk melakukan pengelolaan makanan dengan mengubah bahan makanan menjadi bentuk lain. Sejarah bioteknologi pangan produksi makanan dengan proses mengubah bahan baku dari tanaman atau hewan telah dilakukan sejak dulu dengan menggunakan api. Sejarah produksi bioteknologi pangan dimulai dengan produksi makanan fermentasi seperti wine, roti, atau keju. Baik pemanasan makanan dan aplikasi fermentasi menghasilkan peningkatan signifikan pada keamanan dan kualitas pangan. Nah, berikut ini terdapat outline mengenai sejarah bioteknologi. Yang pertama, pada tahun 1860, terdapat peristiwa Louis Pasteur membuktikan bahwa mikroba adalah penyebab, bukan hasil dari fermentasi dari yang telah busuk. Nah, kemudian ada tahun 1866, yaitu Gregor Mendel mengidentifikasikan sifat yang diwariskan dari varietas kacang polong yang berbeda. Hasil penelitian Mendel ditolak sampai ditemukan lagi oleh peneliti Amerika pada tahun 1900. Dan kemudian ada beberapa sejarah bioteknologi yang bisa dibaca. Selanjutnya yaitu kelompok bioteknologi pangan. Yang pertama, teknologi sel mikroba untuk produksi pangan terfermentasi dan aditif pangan. Tujuan dari teknologi sel mikroba ini adalah untuk pengawetan pangan yang menghasilkan berbagai jenis pangan terfermentasi seperti dadi, yaitu yogurt dan keju, tauco, tape, dan sebagainya. Sedangkan teknologi mikrobial yang bertujuan untuk menghasilkan bahan kimia sekaligus bahan pangan adalah produksi etanol oleh khamir dan proses lanjutannya untuk menghasilkan cuka atau asam asetat oleh bakteri. Yang kedua yaitu aplikasi enzim baik untuk persiapan bahan maupun pengolahan pangan. Nah, teknologi aplikasi enzim untuk persiapan maupun pengolahan pangan sangat luas. Misalnya, penggunaan lipase untuk menghasilkan emulsifer, surfaktan, mentega, coklat tiruan, protease untuk membantu pengempukan daging, mencegah kekeruhan bir, naringinase untuk menghasilkan rasa pahit pada jus jeruk, glukosa oksidase untuk mencegah reaksi pencoklatan pada produk tepung, telur, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu kultur sel atau jaringan tanaman dan tanaman transgenik. Sel tanaman memiliki kemampuan yaitu disebut totipotensi, yaitu kemampuan tumbuh dan berkembang biak untuk menjadi tanaman lengkap pada medium yang memenuhi syarat. Sel tersebut dapat tumbuh tanpa mengalami diferensiasi. Hal ini tergantung pada kadar hormon pertumbuhan yang diberikan. Pemberdayaan sel atau jaringan tanaman bertujuan untuk 1. Produksi zat kimia atau aditif pangan. Yang kedua, menumbuhkan tanaman dengan produktivitas bahan pangan tinggi. Selanjutnya yaitu yang keempat, kultur sel hewan dan hewan transgenik. Kultur sel hewan adalah sistem menumbuhkan sel manusia maupun hewan untuk tujuan memproduksi metabolit tertentu. Aplikasi dari sistem ini banyak digunakan untuk menghasilkan produk-produk farmasi dan kit diagnostik dengan jenis produk berupa molekul protein kompleks. Dan yang terakhir yaitu rekayasa protein. Aplikasi rekayasa protein dalam bidang pangan melibatkan dua hal, yaitu 1. Enzim melalui modifikasi molekul protein untuk stabilitas enzim pada kondisi-kondisi khusus, misalnya perbaikan stabilan termal dari enzim glukosa isomerase. Yang kedua, modifikasi protein pangan untuk mengubah sifat fungsionalnya, untuk memperbaiki sifat elastisitas, kemampuan membentuk emulsi, atau kemampuan menstabilkan tekstur. Selanjutnya yaitu manfaat dari bioteknologi dalam bidang pangan. Peran bioteknologi, khususnya pada pemanfaatan mikroba dalam bidang pangan, telah cukup luas dikenal oleh masyarakat. Nah, adapun manfaat bioteknologi dalam bidang pangan diantaranya yaitu yang pertama, menghasilkan produk makanan yang bergizi tinggi, misalnya pada tempe, roti, dan juga nata de coco.
Yang kedua, menghasilkan produk makanan dan minuman hasil dari fermentasi alkohol. Misalnya yaitu tapai, bir, dan juga wine. Yang ketiga, menghasilkan produk makanan dan minuman dari hasil fermentasi asam. Contohnya yogurt, keju, dan juga acar. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menghasilkan produk bahan penyedap. Contohnya tauco, kecap, terasi, dan juga cuka. Selanjutnya yaitu potensi manfaat makanan rekayasa genetik. Di antaranya, yang pertama, peningkatan ketersediaan pangan. Yang kedua, peningkatan umur simpan dan kualitas organoleptik makanan. Yang ketiga, peningkatan kualitas gizi dan manfaat kesehatan. Yang keempat, peningkatan kualitas protein. Yang kelima, peningkatan kandungan karbohidrat makanan. Yang keenam yaitu peningkatan kuantitas dan kualitas daging dan juga susu. Yang ketujuh, terciptanya lapangan kerja dan sebagainya. Sedangkan pada masalah dari adanya bioteknologi dalam bidang pangan, yaitu mulai munculnya suatu penyakit biotipe baru dari produk bioteknologi pangan. Kemudian, bioteknologi pangan konvensional. Mikroorganisme juga dapat dimanfaatkan sebagai penghasil bahan pangan yang berprotein tinggi atau dikenal juga sebagai protein sel tunggal atau PST. Pada kelebihan mikroorganisme sebagai penghasil protein yaitu mudah untuk dibudidayakan, pada pertumbuhannya yang sangat cepat dan juga kadar proteinnya yang sangat tinggi yang dapat mencapai 80%. Kemudian, pada peranan mikroorganisme dalam pengolahan makanan, yaitu dapat mengubah bahan makanan menjadi bentuk lain, sehingga pada nilai gizinya yang lebih tinggi, serta pada zat gizinya yang lebih mudah diserap dan juga dimanfaatkan, dan mempunyai cita rasa yang lebih menarik. Selanjutnya terdapat tabel produk makanan dan mikroorganisme yang berperan dalam pengolahannya. Dapat dilihat terdapat tabel yang berisi produk makanan, bahan mentah, dan juga mikroorganisme pengolah. Sebagai contoh, pada produk makanan sayur asin yang berbahan dasar atau bahan mentahnya yaitu sawi hijau, dan pada mikroorganisme pengolahnya yaitu bakteri asam laktat. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan mengenai penggolongan mikroorganisme dalam pangan yang terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama itu ada pemanfaatan mikroorganisme untuk pembuatan roti atau kue. Yang kedua ada mikroorganisme untuk membuat asinan. Yang ketiga mikroorganisme untuk membuat minuman atau alkohol. Yang keempat mikroorganisme untuk membuat yogurt. Dan yang terakhir yaitu mikroorganisme untuk membuat mentega dan juga keju. Lanjut ya, kita bahas satu persatu mengenai pemanfaatan mikroorganisme untuk pembuatan roti atau kue. Nah, dalam pembuatan kue ini, adonan tepung ditambahkan ragi ke dalam adonan tersebut, kemudian didiamkan beberapa saat. Nah, di dalam ragi ini terdapat adanya jamur Saccharomyces cerevisiae. Jamur tersebut akan berkembang biak dalam substrat tepung dan memfermentasikan adonan gula atau glukosa. Dalam proses fermentasi ini dihasilkan gelembung-gelembung gas karbon dioksida. Nah, keluarnya gas-gas tersebut dapat menyebabkan adonan kue tersebut mengembang. Yang kedua, mikroorganisme untuk membuat asinan. Di sini asinan ini atau disebut juga dengan acar merupakan hasil fermentasi bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus bulgaricus, yang memberi rasa asam dan sedikit asin pada acar tersebut. Nah, bahan-bahan acar ini dapat berupa kubis, mentimun, dan juga lobak. Pada umumnya, pembuatan acar dilakukan secara terbuka, sehingga bakteri aerob mengubah rasa menjadi masam. Selanjutnya, mikroorganisme untuk membuat minuman atau alkohol. Nah, kelompok jamur aerob merupakan mikroorganisme yang banyak digunakan dalam pembuatan minuman atau alkohol. Kemudian substrat yang digunakan jamur pada pembuatan minuman ini berupa zat tepung atau karbohidrat.
Nah, kemudian jamur akan menghasilkan enzim sehingga dapat memfermentasikan tepung menjadi glukosa dan karbon dioksida. Kemudian dalam proses fermentasi ini menghasilkan alkohol yang memberi cita rasa tersendiri pada produk yang dihasilkan. Contohnya seperti brem dan juga tuak. Kemudian fermentasi beras ketan oleh Aspergillus oryzae. Ini dapat menghasilkan minuman-minuman tersebut. Nah, jadi pembuatan alkohol tersebut merupakan hasil fermentasi dari Aspergillus oryzae. Yang ketiga yaitu mikroorganisme untuk membuat yogurt. Yogurt ini merupakan jenis minuman yang berasal dari susu. Dalam proses pembuatannya memanfaatkan mikroorganisme tertentu. Susu ini diuapkan agar lebih kental dan kadar lemaknya berkurang. Setelah itu difermentasikan dengan menggunakan campuran bakteri Streptococcus thermophilus dan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Nah, bakteri Streptococcus thermophilus dalam pembuatan yogurt berfungsi sebagai memberi rasa masam, sedangkan bakteri Lactobacillus bulgaricus berfungsi memberi aroma dan rasa yang berbeda. Nah, jadi kombinasi kedua bakteri tersebut yang memberi cita rasa dan aroma pada yogurt itu. Yang kelima, mikroorganisme untuk membuat mentega dan juga keju. Mentega dibuat dari susu krim atau susu skim. Fermentasi dari bakteri asam laktat, Lactobacillus bulgaricus, dapat menghasilkan cita rasa dan aroma pada mentega tersebut. Sedangkan untuk keju juga difermentasikan oleh asam laktat. Nah, pembuatan keju ini memerlukan air dadih yang dibuat dari protein susu yang disebut kasein. Pembahasan selanjutnya mengenai produk bioteknologi dalam bidang pangan. Produk ini yang pertama ada produk makanan bergizi tinggi. Di antaranya ada tempe, roti, dan juga nata de coco. Tempe dibuat dengan memanfaatkan jamur genus Rhizopus seperti Rhizopus stoloniferus, Rhizopus oligosporus, dan Rhizopus oryzae. Tempe ini termasuk makanan yang bergizi tinggi ya, dan mudah dicerna. Karena selama proses fermentasi, jamur Rhizopus menghasilkan enzim protase yang mampu mendegradasi protein menjadi asam amino dan juga menghasilkan enzim lipase yang menguraikan lemak menjadi asam lemak. Baik asam amino maupun asam lemak merupakan senyawa sederhana yang langsung dapat diserap oleh tubuh kita. Selanjutnya pembuatan roti ini menggunakan ragi. Nah, dalam proses fermentasi ini adonan roti akan memunculkan gelembung-gelembung udara. Selanjutnya, nata de coco juga merupakan produk fermentasi dari air kelapa oleh bakteri Acetobacter psillinum. Nata ini sebetulnya adalah polisakarida atau selulosa yang disintesis oleh bakteri tersebut selama proses fermentasi berlangsung. Nah, biosintesis selulosa ini menggunakan sumber gula yang berasal dari medium air kelapa, yaitu fruktosa dan juga glukosa. Selanjutnya produk makanan dan minuman hasil fermentasi alkohol. Yang pertama ada tape. Pasti kita sudah sering mendengar tape dan makanan tape tersebut ya. Nah, tape ini merupakan makanan yang mengandung alkohol dan juga memiliki rasa khas. Alkohol yang terkandung di dalam tape ini sebanyak 3-5%. Pembuatan tape menggunakan tape ragi. Nah, pada ragi terdapat berbagai mikroorganisme dari kelompok jamur dan hamir. Pada saat fermentasi tape terjadi proses sterifikasi pati atau amilum oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh jamur. Nah, kemudian dilanjutkan dengan fermentasi alkohol oleh hamir. Selanjutnya minuman bir. Bir ini terbuat dari tumbuhan barley sejenis gandum. Nah, mikroorganisme yang dimanfaatkan dalam pembuatan bir ini yaitu Saccharomyces cerevisiae dan Saccharomyces carisbenensis. Selanjutnya minuman win. Win ini terbuat dari sari buah anggur yang kemudian difermentasikan oleh hamir.
Nah, jenis bakteri yang dimanfaatkannya yaitu Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya, rasa dan aroma yang ada pada anggur tersebut bergantung pada asam-asam organik yang terdapat di dalam buah anggurnya. Jadi rasa dan aroma yang ada di minuman ini tergantung pada sari buah anggur dan proses fermentasinya. Kemudian minuman anggur ini umumnya mengandung alkohol dengan kadar 10-15%. Pembahasan selanjutnya mengenai produk makanan dan minuman hasil fermentasi. Yang pertama ada yogurt. Yogurt ini merupakan produk fermentasi dari bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus bulgaris dan Streptococcus thermophilus dan juga Streptococcus lactis. Dari bakteri-bakteri tersebut akan mengubah gula susu atau laktosa menjadi asam laktat, kemudian menjadi produk yogurt tersebut. Kemudian keju. Keju ini pembuatannya menggunakan bakteri asam laktat pada susu. Bakteri asam laktat tersebut contohnya Propionibacterium untuk keju keras, Penicillium recueforti untuk keju setengah lunak, dan Penicillium camemberti untuk keju keras. Bakteri tersebut berfungsi sebagai mikroba yang dapat mengubah laktosa menjadi asam laktat yang padat dan menggumpal. Selanjutnya, produk mentega. Produk mentega ini merupakan hasil dari fermentasi krim susu yang menggunakan bakteri Streptococcus lactis. Bakteri ini dapat memisahkan tetesan mentega yang berlemak dengan cairan yang terkandung di dalamnya. Berikut ada gambar mengenai produk mentega dan juga ada contoh gambar bakteri Streptococcus lactis. Yang kedua, kecap. Kecap ini merupakan fermentasi dari biji kedelai. Mikroorganisme yang terlibat dalam pembuatan kecap diantaranya Aspergillus oryzae, Aspergillus soye, dan juga bakteri asam laktat Homo fermentative atau Lactobacillus dan Hamir halotoleran. Peran bakteri asam laktat yaitu memberi aroma pada kecap. Kemudian terasi. Terasi ini juga merupakan hasil fermentasi dari udang atau ikan yang berbentuk pasta yang diubah menjadi warna merah kecoklatan dan beraroma yang khas. Nah, mikroorganisme yang terlibat dalam pembuatan terasi yaitu Bacillus pediococcus, Lactobacillus, Brevibacterium, dan juga Corynebacterium. Dan yang terakhir itu cuka. Cuka ini merupakan produk bahan penyedap dari hasil oksidasi etanol oleh bakteri Acidophagus. Etanol itu bisa berasal dari bir, anggur, atau sari buah apel. Dan cuka ini bersifat sangat asam sehingga sebelum digunakan harusnya diencerkan dulu dengan air. Selanjutnya yaitu bioteknologi modern. Ini adalah bioteknologi yang memakai teknik rekayasa genetika seperti DNA rekombinan. DNA rekombinan ini yaitu pemutusan sel penyambung DNA menggunakan cara kultur jaringan, cloning, serta fungsi sel. Manfaat yang diberikan rekayasa genetika pangan yaitu pada perbaikan masa simpan, serta organoleptik sayuran dan buah, peningkatan kualitas gizi serta manfaat kesehatan dalam makanan, meningkatkan protein serta karbohidrat makanan, dan menaikkan kualitas lemak. Produk bioteknologi modern, misalnya yang pertama kultur jaringan. Kultur jaringan ini merupakan suatu teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif sintesis yang didasarkan pada sifat totipotensi tumbuhan. Sifat totipotensi merupakan kemampuan dari sel-sel atau jaringan untuk tumbuhan sebagai individu baru yang identik menggunakan induknya karena sel-sel atau jaringan tersebut mempunyai sifat metabolisme. Kemudian yang kedua terdapat rekayasa genetika. Rekayasa genetika ialah aktivitas manipulasi gen untuk mendapatkan suatu produk baru dengan cara membuat DNA rekombinan DNA yang urutannya telah direkomendasikan sesuai keinginan melalui
penyisipan gen dengan plasmid sebagai vektornya. Berikut ini model produk dari bioteknologi, yaitu pada pengolahan bahan pangan yang terdiri diantaranya: pertama, pengolahan bahan makanan melalui fermentasi. Mikroorganisme yang berperan adalah jamur Aspergillus yang dapat mengubah pati menjadi glukosa. Kemudian terdapat jamur Saccharomyces yang bisa mengubah glukosa menjadi etanol. Kemudian terdapat bakteri Acetobacter yang bisa mengubah etanol menjadi asam cuka, dan bakteri Methanobacterium yang dapat mengubah asam cuka menjadi metanol. Kemudian yang kedua terdapat protein sel tunggal. Protein sel tunggal ini merupakan sel kering atau biomasa mikroorganisme mirip kamir, bakteri, dan ganggang yang dapat dipergunakan menjadi sumber protein untuk pangan serta pakan. Syarat-syarat mikroorganisme yang bisa digunakan menjadi produsen protein sel tunggal yaitu sebagai berikut ini. Pertama, tidak patogen dan tidak mengandung akibat metabolisme yang toksis. Kedua, adaptasi terhadap lingkungan stabil. Ketiga, ketika regenerasinya sudah permanen serta relatif pendek. Keempat, kandungan proteinnya tinggi.